PBB lainnya. Kementerian Luar termasuk Negeri mengaku telah melakukan sejumlah Yang langkah merespons tidak temuan video sejalan. dugaan penyiksaan 4 ABK WNI yang bekerja di kapal ikan Tiongkok. Di antaranya berkoordinasi dengan KBRI Beijing untuk meminta informasi kepada otoritas pemerintah Tiongkok. Kemenlu juga telah meminta informasi lebih rinci kepada pihak yang mengunggah video tersebut. Di dalam negeri, Kemenlu berkoordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Perhubungan sebagai pihak yang memberi izin penempatan WNI bekerja di luar negeri. Hasilnya, PT Raja Kru Atlantik sebagai pihak yang disebut sebagai penyalur tenaga kerja tidak memiliki izin untuk menempatkan ABK ke luar negeri. Kemenlu juga mengaku telah menghubungi PT RCA, namun belum mendapat tanggapan. Dalam pertemuan Menteri Luar Negeri RI Ibu Retno Marsudi dengan Menlu RT Wang Yi pada tanggal 20 Agustus 2020, Ibu Menteri Luar Negeri menekankan bahwa dengan terus berulangnya tindak kekerasan di kapal ikan berbendera Tiongkok, maka isu ini tidak lagi hanya menjadi isu antara bisnis to bisnis. Pemerintah kedua negara harus membantu penyelesaian masalah yang ada secara hukum dan mencegah kejadian-kejadian serupa tidak terulang lagi di kemudian hari. Sebelumnya sempat beredar video pengakuan ABK asal Indonesia yang bekerja di kapal ikan Tiongkok Liao Yuan Yu 103. Dalam video tersebut, mereka mengaku tidak menerima gaji, bekerja dengan jam kerja yang berlebihan, mengalami kekerasan, dan tidak mendapatkan makanan yang memadai. Makan nggak pernah tenang, Pak. Sementara itu, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mendatangi sebuah rumah di kawasan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara yang disinyalir dijadikan tempat penampungan puluhan calon ABK. Ditemukan sekitar 50 orang calon ABK ditampung di dalam kamar-kamar berukuran 2 kali 3 meter yang masing-masing diisi oleh 4 hingga 5 orang dari berbagai daerah. Para calon ABK yang berbulan-bulan menanti kepastian kemudian diajak bermediasi. Tak sedikit dari mereka yang mengaku dipungut biaya oleh oknum tak bertanggung jawab. Bahkan dokumen pribadi mereka pun ditahan perusahaan. Mereka harus mengembalikan biaya selama mereka berada di penampungan ini. Ada yang 29 juta, 26 juta, 24 juta. Di sini ada 50. 14 siap dievakuasi oleh BP2MI dari daerah-daerah. Karena ada yang dari Palembang, ada yang dari Sulawesi, ya, ada yang dari Medan, dan berbagai daerah di Indonesia. 19 calon ABK akhirnya setuju untuk diamankan oleh BP2MI. BP2MI akan memeriksa peruntukan dan validitas perizinan perusahaan PT Abadi Mandiri Internasional sebagai perusahaan perekrut. BP2MI mengancam akan melaporkan ke polisi jika terbukti ada pelanggaran. Tim Liputan CNN Indonesia. Pak Mukarram.